Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Tetap semangat ya. Kita belajar pembelajaran hari ini. Hari ini pembelajaran bahasa Indonesia. Bu Eni masih mau membahas tentang struktur teks diskusi. Kemarin kita sudah bahas ya apa itu struktur teks diskusi. Nah, struktur teks diskusi itu ada berapa anak-anak? Ya benar, struktur teks diskusi itu ada 4. Yang pertama adalah apa ya? Yang pertama adalah isu. Isu adalah masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Nah, kemudian ada argumen mendukung. Argumen mendukung itu adalah argumen yang di dalam teks itu yang berisi tentang dukungan. Biasanya dia berisi hal-hal yang positif. Nah, setelah itu ada argumen menentang. Argumen menentang ini kebalikan dari argumen mendukung. Kalau tadi argumen mendukung itu berisi hal-hal positif, maka argumen menentang itu berisi tentang hal-hal yang negatif. Nah, setelah itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu adalah hasil akhir yang berisi tentang suatu isu yang dibahas di antara dua pendapat. Jadi ada jalan tengah antara pendapat yang pro dengan pendapat yang kontra. Sampai di sini paham ya tentang struktur teks diskusi. Nah, nanti Bu Eni mau memberikan contoh teks diskusi beserta strukturnya. Contoh teks diskusi yang akan Bu Eni berikan kali ini judulnya adalah dampak menonton televisi bagi remaja. Oke, ini sambil kamu cari tahu juga ya, sebelum Bu Eni tayangkan apa itu dampaknya baik positif maupun negatif, kamu juga bisa mikir apa aja sih dampak positifnya televisi itu bagi kita, atau apa aja sih dampak negatifnya televisi itu bagi kita. Nah, di sini di paragraf pertama kita baca bareng-bareng ya. Di paragraf pertama, di dalam era globalisasi ini, tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya adalah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi itu berdampak negatif. Nah, paragraf ini berisi tentang apa? Paragraf ini berisi tentang isu. Karena apa? Karena di sini dia baru menggambarkan akan adanya dampak positif atau negatif dari televisi itu. Ada nggak sih, kan gitu. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya di sini kita akan membahas dampak positifnya. Dampak positif dari menonton televisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Televisi umumnya selalu ini tulisannya up to date. Hal ini tentu akan membuat remaja tidak ketinggalan informasi dan memberikan wawasan yang cukup luas pada remaja secara cepat. Kedua, jika televisi menyajikan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan, hal ini tentu sangat berguna bagi para pelajar. Seorang pelajar bisa mengambil manfaat berupa informasi pendidikan dari acara televisi tersebut. Ketiga, pengaruh positif televisi lainnya ialah remaja bisa menyegarkan otak dengan menonton beragam tayangan hiburan yang disajikan oleh stasiun televisi, mulai dari kuis, film, sinetron, atau hiburan-hiburan yang lain. Keempat, acara televisi sering menayangkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh baik dalam dunia pendidikan, dunia usaha, hiburan, atau lainnya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam televisi ini bisa memicu remaja untuk mencontoh kesuksesan mereka. Nah, pada paragraf ini dia masuk ke dalam apa, Nak? Dia masuk ke dalam argumen mendukung. Karena apa? Karena di dalam paragraf ini isinya tentang apa? Tentang hal-hal positif atau dampak positif dari menonton
televisi. Nah, paragraf selanjutnya di sini adalah dampak negatif dari menonton televisi. Apa aja sih? Yang pertama, televisi membuat remaja lupa waktu. Bagi pelajar, kecanduan nonton televisi menjadi kontraproduktif dengan tugas seorang pelajar dan kewajibannya belajar. Kemudian yang kedua, banyaknya acara-acara yang kurang mendidik di televisi bisa mempengaruhi kejiwaan remaja. Film-film yang menampilkan adegan tidak layak ditonton tanpa sensor sangat mudah ditiru oleh remaja. Yang ketiga, televisi mampu meningkatkan daya konsumtif remaja karena televisi merupakan media iklan yang memiliki pengaruh tinggi terhadap konsumen. Iklan yang ditayangkan secara terus-menerus sepanjang hari remaja untuk membeli produk yang dipromosikan oleh produsen. Yang keempat, banyak acara televisi yang isinya kurang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia, termasuk juga dengan berita-berita yang kerap menayangkan kekerasan tanpa disensor terlebih dahulu. Acara demikian, jika ditonton oleh remaja yang notabene suka meniru, tentu bisa ditiru oleh mereka. Nah, ini pada paragraf ini, dia berisi tentang apa? Ya, betul ya, dia berisi tentang argumen menentang. Karena apa? Dia kebalikannya dari struktur yang kedua tadi, yang argumen mendukung. Kalau argumen mendukung berisi tentang hal-hal positif, argumen menentang berisi tentang hal-hal yang negatif. Nah, kemudian paragraf selanjutnya adalah kesimpulan. Dia menyimpulkan dari kedua argumen tadi. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa televisi mempunyai dampak positif atau negatif. Hal itu bergantung pada penonton televisi. Jadi, yang namanya televisi itu pasti berdampak, baik itu dampaknya positif maupun dampaknya negatif. Yang positif seperti tadi sudah dijelaskan, yang negatif juga seperti tadi. Nah, hal positif atau negatif itu tergantung pada si pengguna televisi itu. Dia bisa menggunakan televisi itu dengan bijak atau tidak, ditelan mentah-mentah atau tidak, kan seperti itu. Nah, sampai sini paham ya tentang struktur teks diskusi. Jadi struktur teks diskusi kita ulangi, ada berapa tadi? Struktur teks diskusi ada 4. Yang pertama isu, yang kedua argumen mendukung, yang ketiga argumen menentang, dan yang keempat adalah kesimpulan. Sampai sini paham ya? Kalau paham, kita lanjut materi selanjutnya. Di materi selanjutnya, Bu Eni mau membahas tentang unsur kebahasaan teks diskusi. Apa aja sih itu unsur kebahasaan teks diskusi? Unsur kebahasaan teks diskusi itu ada konjungsi, ada modalitas, juga ada kata rujukan. Ada yang masih ingat dengan materi ini? Kita sudah bahas berkali-kali ya. Yang pertama, konjungsi. Apa sih itu konjungsi? Masih ingat dengan konjungsi? Konjungsi itu kata hubung. Nah, di sini dalam teks diskusi biasanya konjungsi yang digunakan itu kata tetapi, sedangkan, melainkan, sebaliknya. Nah, di sini ada contohnya nih. Yang pertama, mereka memiliki nilai bahasa Indonesia yang tinggi, tetapi tidak bangga jika menerapkan langsung dalam lingkungan keluarga. Kemudian contoh yang kedua, banyak siswa yang mengeluhkan sulitnya soal ujian, sedangkan waktu belajarnya pun sering mereka abaikan. Nah, itu adalah teks struktur apa ini? Kok struktur? Konjungsi, pengertian dari konjungsi, maaf ya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah modalitas. Modalitas apa? Ya, modalitas adalah keterangan dalam hal yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Sikap ini dapat berupa pernyataan kemungkinan, keinginan, atau keizinan. Nah, di sini contoh dari modalitas adalah harus, akan, ingin, mungkin. Contohnya, setiap siswa harus memiliki atribut lengkap saat upacara. Kemudian, yang kedua, tahun ini pemerintah ingin menambah jumlah ruas jalan tol. Itu tadi adalah contoh dari modalitas. Nah, selanjutnya
adalah kata rujukan. Kata rujukan itu adalah kata ganti yang mengacu pada kata sebelumnya. Nah, di sini kata rujukannya ada contohnya hal ini, mereka, tersebut, nya. Contohnya yang pertama, sangat diperlukan penindakan yang tegas kepada para pelanggar lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Nah, kata hal ini itu merujuk pada apa? Merujuk pada penindakan yang tegas kepada para pelanggar lalu lintas, kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah DKI Jakarta sudah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik Juli 2020. Nantinya, nya ini dia merujuk apa? Pada penggunaan kantong plastik. Nantinya akan diterapkan sanksi jika ada yang melakukan pelanggaran dari aturan tersebut. Oke, sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, nanti akan ada soal dari Bu Eni di Google Form. Setelah itu kalian kerjakan soalnya. Nah, Bu Eni harap pelajaran kali ini kalian paham semua. Kalau ada yang tidak paham, bisa kalian japri Bu Eni ya, tanya sama Bu Eni. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.